kali ini saya sudah berada di Majelis Nurul Mubin yang ada di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Dan sudah hadir bersama saya nih ya, ini orang-orang hebat samping saya nih ya. Ini saya, pemirsa bisa melihat nih ya, di samping kiri saya yang paling ujung anak muda, tokoh muda ini luar biasa. Saya boleh tepuk tangannya ibu-ibu. Ini ada, oke pemirsa, sudah berada di samping kiri saya, yaitu yang paling muda yang di ujung sana, tokoh muda dari Desa Sindanghayu yaitu Ustadz Ari Hairul Umam. Boleh tepuk tangannya ibu-ibu semuanya. Ini masih muda, tapi ilmunya sudah banyak, sudah juga merantau ke negeri orang dan kembali pulang ke ini ya, ke Sindanghayu dengan membawa segudang ilmu. Nanti kita akan sharing ya, kita akan berbagi, kita akan tanya-tanya langsung ya sama Ustadz Ari ya. Karena ibu gini, orang yang sudah keluar ya, sudah belajar menuntut ilmu sampai dengan nanti kita ngobrol ya dengan Ustadz Ari ya, sekolahnya di mana, bagaimana di sana ya. Oke, terima kasih Ustadz sudah hadir di program kami. Dan hadir juga ini ada Ustadz Samsul Ma'arif. Sehat Ustadz? Sehat ya, semangat ya, semangat. Oke. Dan juga hadir yaitu Bapak Didi Ahdi selaku Ketua DKM dari Nurul Mubin. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan kami untuk melakukan acara di sini ya Pak ya. Dan ini nih, ini juga masih tokoh muda nih ya. Ada Mas Abdul Fattah, pastinya Bacalek Dapil 7. Tepuk tangan ibu-ibu. Oke ya. Oke pemirsa, kita kembali di Gelora Cinta Rasul pemirsa ya. Oke, dan saya ke Mas Fattah. Saya sih langsung manggilnya Mas Fattah saja ya. Oke, sehat Mas Fattah? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya Mas ya? Iya. Ketemu lagi kita ya. Oke, luar biasa. Mas Fattah, boleh disapa dulu pemirsa RCTV Mas Fattah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada pemirsa RCTV. Betul. Karena hari ini puasa ya Mas ya? Karena hari ini puasa gitu. Yang keberapa Bu? Yang keberapa ya? Iya. Oke, oke ya. Kita saat ini bahagia ya. Kalau orang Muslim itu begitu bahagia yang menyambut bulan suci Ramadan ya Mas Fattah ya. Oke, mungkin mudah-mudahan ini juga kegiatan kali ini juga bisa menjadi amal baik kita ya Mas Fattah ya. Mas Fattah kalau bicara Dapil 7 tuh daerahnya mana aja Mas Fattah? Dapil 7 itu masuk desa Sindangkasih, Hayu ya. terus Wanayasa ya Pak ya. Terus masih banyak lagi sampai ke bawah. Masih banyak lagi ya, oke. Oke, Mas Fattah apa sih yang membuat Mas Fattah tuh mau masuk ke dalam Gelora Mas Fattah? Bahwa ini kan memang partai baru ya Mas Fattah ya. Betul gitu kan. sekali. Yang membuat Mas Fattah tuh berinisiatif akhirnya tertarik menjadi bagian dari Gelora Mas Fattah. Betul sekali. Intinya kenapa saya memilihkan hati saya kepada Gelora, yaitu pertama saya ini anak muda gitu. Saya sudah capek melihat informasi di TV bahwa pengisi-pengisi pemerintahan saat ini adalah orang-orang senior, yaitu yang dulu pernah menjadi mahasiswa dan kemudian dia memimpin gitu. Nah, Betul. di sini saya sebagai anak muda yang tergugah ingin mengisi kemerdekaan melalui jalur Gelora ini sendiri. Gitu. Oke, anak muda yang ingin mengisi kemerdekaan. Nah, ini bisa di tagline ya. Artinya gini, memang betul ya. Jadi kalau selama ini kalau anak muda hanya sebagai pemandu sorak, sebagai di bagian lingkaran luar itu sudah bukan zamannya lagi Mas Fattah ya. Saat ini waktunya anak muda maju, saat ini waktunya anak muda mengisi kemerdekaan dengan Gelora. Boleh tepuk tangan ya ibu-ibu. Oke, Mas Fattah mudah-mudahan anak muda yang di luar sana juga, pemirsa RCTV juga mendengar tayangan ini ya Mas Fattah ya. Siap. Lalu mereka juga tergerak hatinya tidak hanya sebagai pemandu sorak, tidak hanya sebagai penonton. Karena pemuda itu tidak cukup sebagai penonton ya. Nanti tidak terserap aspirasinya. Karena pemuda itu sebetulnya memiliki planning, memiliki rencana yang baik ya. Oke, semangat ya. Saya sih sebetulnya mendukung ya anak-anak muda yang mau maju, anak-anak muda yang tidak hanya, sekarang kan zamannya mager, anak muda tuh mager, males gerak di rumah aja, pegang gadget, selalu begitu. Akhirnya waktunya habis dengan handphone, waktunya habis dengan nonton YouTube. Iya kalau YouTube-nya bermanfaat, kalau tidak bermanfaat kan menjadi apa ya, mencuci otak anak muda, akhirnya mereka hanya ya sudah di rumah saja, ya sudah menerima saja, ya sudah santai saja di rumah.
Yuk mulai sekarang mungkin di sini ada Mas Fatah juga yang bisa memandu ya. Dengan di bawah Gelora mudah-mudahan anak muda bisa maju ya. Oke terima kasih Mas Fatah, semangat ya Mas ya. Siap menggelorakan Dapil 7? Siap. Siap menggelorakan Dapil 7, oke. Oke saya ke Pak Didi. Pak Didi sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tadi kalau bicara anak muda, setuju nggak sih Pak kalau anak muda itu harus memegang peran dalam pemerintahan, Pak Didi? Saya sangat setuju sekali karena alhamdulillah kami juga di DKM Nurul Mubin ini sekarang sedang semangat-semangatnya menggerakkan anak-anak muda. Alhamdulillah di sini sudah ada Ikatan Remaja Masjid yang selalu siap membantu pergerakan kami di DKM. Kami di DKM ini alhamdulillah eksis sekali dengan Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Betul. Sehingga apapun kegiatan yang ada di DKM itu didukung oleh dua kubu, yaitu Majelis Ta'lim Al-Hidayah dengan pemuda Ikatan Remaja Masjidnya. Ya luar biasa, tepuk tangan untuk Majelis Taklim Al-Hidayah. Ini juga saya melihat ibu-ibunya luar biasa ya, ibu-ibunya Masya Allah sekali, soleha-soleha ya Pak ya. Ini mudah-mudahan ya Bu kegiatan hari ini juga menjadi amal ibadah untuk ibu-ibu semuanya. Oke ini luar biasa nih ya, ada sinergi antara Majelis Taklim dengan Remaja Masjid ya Pak Didi ya. Betul ya, tadi ya kalau Pak Didi menyepakati bahwa anak muda ini waktunya memegang peran. Anak muda waktunya tidak hanya sebagai pemandu sorak saja gitu ya. Tapi anak muda memiliki peranan yang penting untuk mengisi kemerdekaan gitu ya Pak Didi ya. Oke, Pak Didi kita jeda dulu ya Pak Didi ya sebelum kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Kembali lagi pemirsa bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Oke, lagi-lagi kalau kita bicara pemuda, pemuda itu adalah harapan bangsa. Pemuda itu adalah waktunya untuk mengisi kemerdekaan. Dengan Gelora pemuda bisa maju. Begitu ya Mas Fatah ya. Oke, Pak Didi boleh lagi digunakan mic-nya Pak Didi. Pak Didi tadi kita bicara antara sinergi anak muda dengan Majelis Taklim ini sudah berjalan bareng ya Pak Didi ya. Setiap kegiatan yang ada di DKM Nurul Mubin ini selalu bersinergi ya. Nah selama bulan Ramadan ini kegiatan apa saja sih Pak yang digagas oleh DKM dari Nurul Mubin Pak? Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kami menggagas yang semula ada pengajian rutin di musola-musola. Kami untuk memakmurkan Masjid Nurul Mubin ini, kami dari DKM beserta ibu-ibu Majelis Taklim sepakat untuk mengadakan pengajian rutin setiap hari di Masjid Nurul Mubin. Masya Allah, jadi Ramadan ini pengajian rutinnya tidak lagi di musola ya Pak ya. Tapi untuk memakmurkan masjid, ngajinya di masjid ya Bu ya. Masya Allah, tadarus ya Pak ya. Tadarus dengan tausiah ada pengajian. Oke, tadarus dengan tausiah, jadi lengkap ya. Jadi mumpung lagi pada puasa, ibu-ibunya nggak sibuk masak, sibuknya ngaji, sibuknya ibadah ya Bu. Iya Masya Allah ya, ini program yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Oke mungkin selain tadarus dan tausiah ada program apa lagi nih Pak nih yang memang digagas oleh DKM Nurul Mubin nih Pak nih. Mungkin di waktu petangnya setelah tarawih Pak gitu. Kami di sini tetap rutinan melaksanakan tadarus Al-Quran malam, sholat taraweh. Kemudian rencana ke depannya barangkali nanti ada lagi rencana ada pengajian anak muda, tapi itu untuk sementara ini belum dilaksanakan. Karena apa? Karena mengingat program-program yang terdahulu dulu kita laksanakan, setelah kita senang dengan program-program yang dilaksanakan baru kita tambah program lagi. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi ya selain di pagi hari sampai dengan menjelang duha mungkin ya Pak sampai dengan duhur, masjid ini dimakmurkan dengan kegiatan ibu-ibu yang tausiah dan juga tadarus bersama. Lalu di malam harinya setelah taraweh juga tadarus untuk bapak-bapak mungkin ya. Oke ya luar biasa sekali. Saya boleh minta tepuk tangan ya untuk Pak Didi. Pak Didi sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak. Nah ini tadi kita udah ngobrolin anak muda ya. Tepat sekali nih ya. Kalau kali ini juga dari Masjid Nurul Mubin, Gelora juga menghadirkan anak muda yang hebat nih ya.
Ustadz Ari Hairul Umam. Boleh dipegang mic-nya Ustadz, silahkan. Wih luar biasa ya. Kalau ngomongin anak muda ini salah satu anak muda yang ada di desa Sindang Hayu. Saya jangan panjang-panjang manggilnya Mas Ari aja ya. Oke, masih muda masalahnya. Mungkin ini usianya anak saya mungkin ya. Mas Ari ini kabarnya baru saja lulus graduate dari Yaman. Sudan. Oke, dari Sudan ya. Oke, Mas Ari bisa dijelaskan nih Mas. Mas Ari dari Sudan. Apa sih yang membuat Mas Ari tuh pengen sekolah, pengen studi ke luar negeri Mas Ari? Kebetulan yang pertama mungkin saya tergerak untuk memanfaatkan kesempatan karena pada waktu itu setelah saya selesai mondok dan kemudian pengabdian, lalu ada kesempatan untuk bersekolah, lalu saya manfaatkan kesempatan itu dan saya pun berangkat dengan Berangkat ya. Jadi selama sekolah itu nggak pulang-pulang ke Sindang Hayu? enggak, Enggak, Masya sampai Allah ya. selesai. Mas Ari orang tuanya ibunya hadir di sini? Orang tuanya di rumah. Di rumah ya. Mungkin boleh disapa lewat televisi ibunya, silahkan Mas Ari. Ini orang tuanya pasti bangga sekali ya Bu ya. Bangga anaknya sudah mondok, sudah pesantren, udah gitu sekolahnya lanjut ke luar negeri gitu kan. Dan ini alhamdulillah sudah kembali dengan membawa segudang ilmu. Boleh Mas Ari disapa ibunya, silahkan di kamera Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, terima kasih sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk pendidikan saya. Semoga kedepannya saya bisa jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Amin ya Allah. Tadi ya, kalau kita ini baru satu anak muda dari Sendang Hayu ya. Masih banyak lagi pemuda-pemuda yang sukses ya Bu, betul kan? Oke, Mas Ari menyampaikan rasa terima kasihnya untuk orang tua. Karena tadi suksesnya anak tuh kalau bukan dari doa orang tua tuh nggak mungkin Bu. Ya Mas Ari, setuju ya Mas Ari ya? Betul. Setuju ya? Setuju. Mungkin Mas Ari ada pengalaman-pengalaman selama di sana di sekolah di Sudan ya gitu kan. Jauh dari orang tua, bagaimana orang tua di rumahnya mendoakan pagi, siang, malam. Isinya hanya doa dan doa gitu ya. Betul. Betul ya? Iya. Di sepertiga malamnya ibunya terbangun, ayahnya terbangun menangis meminta kepada Allah gitu ya. Ada nggak perjuangan? Bisa diceritakan kepada anak muda biar jadi inspirasi untuk anak muda yang ada di Sindang Hayu dan juga pemirsa RCTV. Mas Ari silakan. Ya, sekedar sharing pengalaman aja. Saya sebagai mahasiswa yang jauh dari rumah, dari keluarga, merantau di Afrika sana. Ya alhamdulillah dengan segala perjuangan, dengan kesabaran yang terus saya tanamkan dan juga berkat dari doa dari orang tua, akhirnya saya bisa sampai saat ini udah lulus alhamdulillah. Dan pengalaman yang paling membuat saya berkesan adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan kedua orang tua meskipun di waktu yang berbeda, karena di Sudan dan di Indonesia waktunya berbeda. Kalau di sini maghrib mungkin di sana masih zuhur. Jadi untuk berkomunikasi secara intens pun kita harus melihat waktu, apakah ibu lagi sibuk atau lagi ada kegiatan apa. Jadi harus benar-benar menyesuaikan waktu. Betul ya, padahal kalau bicara rindu itu serindu-rindunya sama orang tua ya. Rindu tanah air, rindu orang tua, tapi tadi ya karena memang kita berbeda waktu akhirnya harus ditahan dulu ya Mas Ari ya. Benar. Oke, tapi lagi-lagi karena ilmu ya, karena tujuan utama kita adalah menuntut ilmu, hilang semua seperti itu ya Mas Ari ya. Semuanya terabaikan, orang tua yang jauh, teman-teman yang jauh, lalu juga cinta tanah air juga, rindu juga jauh. Akhirnya semua terabaikan karena bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah untuk menuntut ilmu ya Bu ya. Oke, luar biasa Mas Ari. Kita jeda dulu ya Mas Ari ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, masih bersama dengan Gelora Cinta Rasul. Mas Ari, ini tadi kalau kita bicara bagaimana perjuangan seorang anak, bukan anaknya saja yang berjuang,
Tapi orang tuanya juga ya Bu yang berjuang. Tadi ya bukan hanya materi tapi juga doa, waktu. Lalu juga mungkin banyak hal yang berpisah dari anak jauh itu kan luar biasa ya. Betul. Oke ya jadi ketika kita menuntut ilmu pemirsa, ketika kita berusaha untuk mengizinkan dan merelakan anak kita untuk menuntut ilmu, itu tidak hanya anaknya saja yang berjuang. Ibunya pun harus berjuang, ibunya harus ikhlas. Kalau salah satunya tidak sinkron, itu tidak bisa ya Mas Ari ya. Iya betul. Anaknya aja yang pengen keluar negeri, anaknya aja yang pengen mondok, tapi ibunya nangis aja tiap hari di rumah, sedih aja tiap hari di rumah. Itu juga anaknya nggak betah Bu. Jadi ini sebuah pelajaran ya Bu ya untuk kita semuanya, saya terutama juga ibu-ibu lalu pemirsa RCTV juga bahwasanya ketika kita punya satu tujuan untuk anak muda, untuk ilmu yang berguna harus sejalan ya Mas Ari ya. Betul. Mungkin Mas Ari ada yang ingin disampaikan untuk anak muda di luar sana Mas Ari, silahkan Mas Ari. Sedikit ingin berpesan kepada anak muda di seluruh Indonesia mungkin jangan pernah menyerah untuk bisa melangkah terus lebih jauh karena sebuah kesuksesan tentu ada proses-proses yang sangat berat. Begitupun ya yang saya alami saat di Sudan sana benar-benar menjadi proses yang sangat sulit menurut saya, tapi alhamdulillah dengan tekad yang kuat, dengan doa orang tua akhirnya saya bisa melewati itu semua. Terima kasih. Tepuk tangannya boleh untuk Mas Ari. Tekad yang kuat, doa orang tua. Ini yang menjadi ridhonya Allah sehingga apapun tujuan kita insya Allah akan terlaksana ya Bu ya. Setuju ya Bu ya? Setuju. Mas Ari sehat selalu, mudah-mudahan cerita singkat Mas Ari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di luar sana ya Mas Ari ya. Amin. Bahwa perjuangan itu tidak mudah, proses itu tidak mudah. Ada air mata, ada darah, ada doa, ada waktu yang jauh dari orang tua. Betul. Mudah-mudahan Mas Ari sukses ya Mas Ari ya. Amin. Sukses selalu menjadi orang yang berguna. Lalu juga menjadi, yang paling penting adalah menjadi kebanggaan kedua orang tua Mas Ari. Terima kasih banyak Mas Ari. Oke, mungkin selanjutnya kepada Ustadz Samsul Ma'arif disampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Dua kebahagiaan khususnya untuk orang yang berpuasa yaitu farhatun ingdal iftar, yaitu satu kebahagiaan ketika orang berpuasa itu menghadapi buka. Berbuka itu suatu kebahagiaan. Wa ingda liqa'i rabbi, dan kedua yaitu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika orang yang berpuasa tersebut nanti di akhirat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati, berbicara tentang mahabbah berarti kita berbicara tentang cinta. Mahabbah, cinta kepada sesama manusia, apalagi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana adanya cinta, di situ adanya perjuangan untuk menggapai cita tersebut. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebelum cinta kita sayang terlebih dahulu, sebelum sayang kita kenal terlebih dahulu. Kita harus kenal Rasulullah seperti apa, setelah kenal mungkin terasa cinta, rasa sayang kita, sudah masuk rasa sayang, yaitu barulah tersebut adanya cinta kepada diri kita, adanya cinta kepada hati kita. Makanya kita kenal dulu sama Rasulullah, nah baru kita sayang kepada Rasulullah, baru cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang diciptakan sempurna, makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
basyarun laisa kal basari. Rasulullah adalah manusia laisa kal basari, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Rasulullah ahsanal nasi khulqan wa khulqa, yaitu Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah menjadikan Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik. Nah, suri tauladan yang baik, akhlak yang sempurna. Di suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu kejadian yang berhadapan langsung dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani ketika Rasulullah di Mekah. Maka perlakuan dan hinaan kepada yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hinaan, tapi dengan sopan, dengan santun, dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua warga, untuk semua yang ada di Indonesia ini pada umumnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Samsul ya, tadi ya disampaikan bahwasanya untuk setiap muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan itu kebahagiaannya itu ketika berbuka ya. Ketika berbuka. Oke, mudah-mudahan ini juga menjadi kebahagiaan kita semua ya Ustadz ya. Amin. Dan mudah-mudahan saya doakan juga semoga ibu-ibu yang ada di sini Majelis Taklim Al Hidayah Nurul Mubin diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberkahi sisa umurnya ya Bu ya. Terima kasih juga Pak Ustadz Samsul Ma'arif, tausiahnya Bapak Didi Ahdi selaku Ketua DKM, terima kasih sudah menerima kami. Mas Ari semangat ya Mas, semangat mengisi kemerdekaan, semangat selamat datang lagi ya, baru sampai ya di Indonesia, baru sampai luar biasa ya Bu ya. Mas Ari bisa Ramadan bersama keluarga di tahun ini sebuah kebahagiaan ya. Salah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadikan diri kita kuat untuk senantiasa memperbanyak kebaikan dan menjadikan diri kita kuat untuk tidak melakukan perbuatan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.